Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya absen dulu ya. Sufyan Hamzah, Hadir. Inayatun Nafisa, Muhammad Aryo, Hadir, Pak. Ahmad Fathan, Hadir, Pak. Muhammad Johar Rahim, Dwi Reza, Muhammad Kaufan, Muhammad Dimas, Raihana, Jibril Adam, Lutfia Putri, Muhammad Firji Firza, Muhammad Faizul Fikri, Andika, Firawan, Rahmat Lukman, Hadir. Muhammad Reza, Muhammad Robin, Muhammad Mahadir, Muhammad Rauf, Fitria, Aziza, Yusna, Iftitahur Rahman, Octavia, Jihan Jaidan, Ainul Alim, Muhammad Syafiq, Masahi, Faizatun Khairun Nisa, Rizka Aprilia, Putri Retno,
Filza Putri, Abdul Rafiq, Abdul Rashid. Ini pertemuan yang ke-14 ya. Baik, di pertemuan yang telah kita lalui kemarin di minggu yang lalu, kalian sudah mengetahui terkait dengan kajian pustaka apa yang diperlukan ketika kalian mau mengambil suatu penelitian. Tentunya penelitian terdahulu yang kamu masukkan di kajian pustaka ya. Sehingga ketika kalian menulis suatu proposal, nanti diperlukan pustaka literatur yang ada, bisa dari hasil penelitian berupa skripsi ataupun artikel yang sudah dipublish ya. Dan di bab 2 itu di akhir daripada bab 2 itu ada dugaan, hipotesis, karena kalian kan pendekatannya penelitian kuantitatif, maka di akhir daripada bab 2 itu ada hipotesis. Hipotesis dugaan daripada penelitian yang kamu itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kalian sebagaimana yang di rencana pembelajarannya, capaian yang harus kalian penuhi di mata kuliah ini adalah bagaimana kalian menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis untuk menulis daripada proposal penelitiannya kamu. Sehingga nanti di mata kuliah ini kalian harus mampu menyusun suatu proposal penelitian. Nah, itu nanti yang harus kalian bisa pahami, sehingga nanti daripada capaian mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini akan tercapai ketika kalian sudah ada produk, yakni berupa proposal penelitian. Nah, tentunya di proposal penelitian itu nanti kalian ada beberapa yang harus kalian jelaskan ya. Di bab 1 kemarin sudah kalian sudah bisa mengetahui apa saja yang harus ditulis di bab 1. Di bab 2 pun begitu ya. Sebelum saya lanjutkan untuk materi yang di pertemuan 14 ini, mungkin ada pertanyaan atau dari tulisan kalian di bab 2 yang saya tugaskan di pertemuan yang lalu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dikemukakan di pertemuan kali ini. Silakan, mungkin ada hal yang bisa didiskusikan terkait penulisan bab 2 sebagai tugas pertemuan yang lalu. Silakan.
Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan tulisan kalian di bab 2, saya akan lanjutkan materinya terkait dengan di bab 3 di proposal penelitian. Nanti di bab 3 itu kalian akan menulis terkait dengan metode penelitian. Kalau pendekatannya kan pendekatan kuantitatif. Jadi sudah bisa diketahui kalau ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Akan tetapi jenis-jenis daripada penelitian kuantitatif itu kalian kan belum mengetahui. Misalkan kalian mengambil judul pengaruh kepedulian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Ini jenis apa? Ini desain penelitian kuantitatif macam apa? Kan belum tahu. Ya kan? Mungkin kamu mengambil judul hubungan kepedulian orang tua terhadap hubungan kepedulian orang tua dan hasil belajar siswa. Ini bentuknya apa? Ini jenisnya apa? Kan belum tahu. Nah, di bab 3 ini kamu juga harus ditulis apa jenis penelitian kamu. Maka di untuk materi pertemuan hari ini adalah kamu harus nanti menentukan jenis penelitiannya apa. Ya. Nah, yang pertama di penelitian kuantitatif itu ada yang namanya jenis penelitian eksperimental. Apa itu? Itu melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya pada variabel dependen. Melihat pengaruhnya. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat. Jadi melihat pengaruh di fokus masalahnya kamu itu nanti melihat pengaruh. Fokusnya adalah melihat pengaruh daripada apa yang menjadi tema yang kalian angkat. Misalkan tadi saya katakan pengaruh kepedulian orang tua terhadap hasil belajar siswa misalnya. Maka itulah yang namanya satu contoh jenis penelitiannya eksperimental. Karena mau melihat apa? Pengaruhnya. Tapi kamu dilihat nanti apa? Di fokus masalah. Jangan kamu melihat karena di fokus masalah itu akan terlihat nanti kamu mau menyelidiki atau meneliti apa. Oh, mau meneliti terkait dengan pengaruhnya, maka penelitiannya kamu nanti jenisnya adalah eksperimen. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian yang kedua itu jenis penelitian kuantitatif korelasional. Apa itu? Mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel apapun. Mau melihat hubungannya saja. Ya, hubungan daripada dua variabel. Contoh, hubungan kepedulian orang tua dan hubungan kepedulian orang tua dan hasil belajar siswa. Itu mau melihat hubungan, mau meneliti hubungannya. Maka ini namanya penelitian kuantitatif jenis korelasional. Hanya dua variabelnya. Yang pertama apa? Kepedulian orang tua. Yang kedua apa? Hasil belajar. Kamu misalkan mau mengambil 3 variabel, silakan. Hubungan kepedulian orang tua, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa misalkan. Maka kamu melihat mau menjadi 3. Hubungannya apa? Kepedulian orang tua 1, variabel 1. Kemudian apa? Motivasi belajar siswa. Kemudian apa? Hasil belajar. Kalau 3 ya, 3 variabel. Misalkan mau 4 variabel, ya silakan. Ya. Mau 4 variabel, ya silakan, tidak masalah. Mau 5, silakan. Nah, yang menjadi permasalahan untuk menentukan jenisnya penelitian kuantitatif itu jenis apa, itu
ada pada tadi kamu mau menyelidiki atau meneliti terkait dengan hubungannya, maka dikatakan sebagai jenis penelitiannya adalah penelitian korelasi. Bisa paham ya? Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah deskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tanpa mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Tidak melihat hubungannya, tidak melihat pengaruhnya, tetapi mau melihat karakteristiknya, mau meneliti karakteristiknya saja dari suatu populasi. Misalkan karakteristik kepedulian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Apa yang diberikan oleh orang tua? Apa yang dilakukan oleh orang tua? Apa tindakan yang dilakukan oleh orang tua? Jadi melihat karakteristiknya masing-masing. Setiap orang tua kan perlakuannya berbeda-beda terhadap anaknya, ya kan? Si A misalkan punya karakteristik begini agar anaknya hasil belajarnya meningkat. Si B mungkin begini, si C begini. Nah, itu kamu mau menyelidiki atau meneliti terkait dengan karakteristik daripada kepedulian atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga ternyata tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu mampu meningkatkan hasil belajar si anak tersebut. Maka jenis penelitian yang ini namanya jenis penelitian apa? Deskriptif. Mendeskripsikan karakteristik masing-masing. Kan orang tua kan banyak sekali. Orang tua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu mau dicari satu persatu. Kalau ada 100, ya 100 karakteristik yang ada. Kalau mau dicari misal 50 orang, ya 50 orang. Gali betul karakteristiknya apa saja. Bisa paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah eksploratif. Digunakan ketika pengetahuan tentang suatu fenomena masih terbatas dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan mengembangkan hipotesis. Ini mau mengeksplorasi, menggali, ya. Mau tadi saya tadi katakan kalau misalkan kepedulian orang tua terhadap si siswa, hasil belajar siswa itu mau dilihat mau diteliti, diidentifikasi apakah variabel-variabel itu kepedulian orang tua itu namanya variabel. Kemudian hasil belajarnya juga variabel. Itu mau digali betul. Apakah hanya itu saja? Apakah ada yang lain? Apakah ada variabel yang lain yang memungkinkan ternyata si anak ini hasil belajarnya bisa meningkat? Jadi kemungkinan variabel-variabel yang selain kepedulian orang tua itu digali betul, dicari betul, mau dieksplorasi, sehingga ternyata tidak hanya kepedulian orang tua, ada hal yang lain dari sisi katakanlah sisi gurunya, perilaku gurunya, tindakan gurunya, kemudian mungkin apa yang dilakukan oleh gurunya itu di sini. Atau tidak hanya gurunya, teman, ya kan? Itu juga memungkinkan, toh. Teman itu juga bisa memungkinkan seseorang untuk hasil belajar ini. Tidak hanya kepedulian orang tua, guru juga bisa, teman juga bisa, ya. Bisa jadi lingkungan juga ini. Nah itu, maka itu perlu juga dieksplorasi. Nah disitulah nanti apa akan terlihat, ternyata ada variabel lain selain kepedulian orang tua. Ada tindakan, ada teman, ada link. Maka ketika kalau kamu mau mencari mengeksplorasi ini, maka jenis penelitiannya adalah
eksplorasi. Kemudian yang terakhir ini ada jenis penelitian kausal komparatif, membandingkan, mencari perbedaan, meneliti perbedaan antara kelompok yang berbeda. Contoh, hasil belajarnya si kelas ini dengan kelas ini kan berbeda, ya kan? Mau dilihat perbedaannya bagaimana? Perbedaan antara kelompok A, kelas A dengan kelas B. Si kelas A mungkin menggunakan pembelajaran model pembelajaran jigsaw. Di sini mungkin menggunakan pembelajaran PBL. Maka mau dilihat perbedaan. Di perbedaan antara kelas A yang menggunakan model pembelajaran jigsaw dengan kelas B yang menggunakan model pembelajaran PBL. Itu mau dilihat perbedaan. Nah, kalau kamu meneliti terkait dengan perbedaan itu, maka jenis penelitiannya kamu adalah jenis penelitian kausal komparatif, membandingkan antara dua variabel atau lebih. Boleh, 3 boleh, 4 boleh, terserah. Yang penting kamu tujuan dari penelitiannya kamu adalah membandingkan. Ini yang perlu kalian pahami sehingga kamu akan penelitian saya jenisnya adalah kausal komparatif. Penelitian saya jenisnya eksperimental. Ini akan dijelaskan ya, di bab 3 itu dijelaskan dulu. Kenapa? Beserta alasannya. Tidak hanya kamu menentukan jenis penelitian saja, tapi alasannya apa? Saya jenis penelitiannya adalah eksperimental karena di penelitian saya ini mau meneliti atau menyelidiki terkait pengaruh daripada kepedulian orang tua dan hasil belajar. Itu kamu jenisnya adalah jenis eksperimental. Saya mau melihat hubungannya antara dua variabel itu, hubungan antara kepedulian orang tua dengan hasil belajarnya. Maka kalau kamu mau menyelidiki terkait hubungannya, disitulah namanya jenis penelitian korelasi. Saya mau mengeksplorasi ada kemungkinan yang lain yang ternyata ada hubungannya antara kepedulian orang tua, kemudian kepedulian guru, kemudian kepedulian teman, ya, sehingga saya akan mengeksplorasi, misalkan namanya eksplorasi. Saya mau mendeskripsikan karakteristik kepedulian guru misalkan terhadap siswanya. Saya mau menyelidiki atau meneliti karakteristiknya orang tua yang bermacam-macam memberikan tindakan kepada anaknya. Maka namanya penelitian penelitian apa? Deskriptif. Nah, ini yang perlu kalian pahami sehingga jelas. Saya jenisnya apa? Saya fokusnya di kemana? Saya fokusnya di mencari hubungan. Saya fokusnya mencari perbedaan. Saya fokusnya mengeksplorasi, mencari karakteristik. Nah, itu sehingga nanti dari fokus itulah kamu akan tidak melihat yang lain. Kalau kamu sudah penelitiannya jenisnya eksperimental, ya kamu nggak usah melihat atau meneliti yang lain. Tidak usah melihat perbedaannya, tidak usah meneliti terkait dengan hubungannya, tidak. Hanya pengaruh. Gitu ya, bisa dipahami ya? Terkait dengan materi ini? Nah, baik. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan materi, ya, selanjutnya silakan kamu menentukan, ya, di proposalnya kamu, judulnya kamu itu termasuk yang mana, ya. Silakan dikerjakan beserta alasannya. Ya.
tidak hanya menentukan saja, tapi memberikan alasannya kenapa saya judul saya atau penelitian saya termasuk ini. Bisa ya? Ya, silakan kalian bisa mengerjakan. Ayo, kita itu di buku itu apa? Yang penting kalian bisa mengerti.
saya kira cukup ya. Silakan, ada 2 ya, perempuan 1, laki-laki 1. Silakan. Siapa yang Mbak? Siapa kamu? Tidak apa-apa. Berdiri. Tidak apa-apa. Ayo Pak. Kamu apa judulnya, kemudian jenis penelitiannya apa, alasannya apa? Ya nggak seperti nggak apa-apa kalau malu. Silakan Pak. Apa? Agak keras. Judul saya itu pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap minat belajar pendidikan agama Islam di pesantren kampus Yakin. Terus di sini saya memilih desain korelasional. Alasannya itu dilihat dari judulnya Pak ya. Ini ada 2 melihat dari hubungan antara 2 variabel, yakni variabel pertama itu variabel independen penggunaan media sosial TikTok, dan variabel kedua itu independen minat belajar. Dan di sini tuh peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak dari riset. Ya, baik. Ya betul ya. Jadi karena tadi mau melihat hubungannya saja, maka ya termasuk penelitian korelasi. Terus yang laki-laki, ayo siapa? Ayo, apa? Baik, Agak keras mas, biar kedengaran. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Enwar Gufron. Saya di sini melakukan sebuah penelitian berupa penelitian kuantitatif yang berjudul pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap efektivitas belajar siswa SMA Tahfidz Al-Amin Random Madura. Nah, jadi dalam penelitian saya ini menggunakan jenis penelitian desain eksperimental, yang dimana desain eksperimental itu menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimental, di mana penelitian saya ini membandingkan 2 variabel yang ada di proposal saya. Yang pertama itu variabel X1, model bagaimana sih pengaruh model pembelajaran project based learning ini mempengaruhi efektivitas terhadap hasil belajar siswa di SMA Tahfidz seperti itu sendiri, yaitu yang variabel Y1 itu di hasil belajar. Nah, tentunya dari penelitian saya ini membandingkan kedua kelas yang ada di SMA Tahfidz itu sendiri, yaitu IPA A dan IPA B. Dan sampel yang saya gunakan itu kan menggunakan rumus Crouch, yang dimana semisal sampelnya itu 70, berarti yang dijadikan bahan eksperimental itu 50 peserta didik saja. Nah, kemudian itu dibagi kelas A sama kelas B, dan ada 2 pengontrolan. Yang pertama kelas A itu eksperimental, dan yang kedua itu kelas kontrol, di mana yang kelas A ini tidak diberikan stimulus ataupun treatment pembelajaran project based learning, dan yang kelas B ini diberikan treatment pembelajaran project based learning itu sendiri. Nah, kemudian ini dilakukan sebuah pretest selama 4 kali, yaitu yang IPA A ini, di mana kelas IPA ini dilakukan pretest sebanyak 4 kali dan dianalisis secara mendalam, dan kemudian untuk hasil akhirnya kita melakukan post test, di mana hasil post test itu menentukan bagaimana sih pengaruh pembelajaran model project based learning ini mempengaruhi efektivitas hasil belajar siswa itu sendiri. Ya, baik. Ini ada ada mencari pengaruhnya, ada mencari hubungannya, ada mencari perbedaannya. Maka dikatakan kuasi eksperimental. Ada lagi namanya kuasi eksperimental. Ini menggabungkan ketiganya itu seperti apa? Tadi saya jelaskan di sini karena biar tidak membingungkan ya. Jadi ada namanya itu lagi namanya kuasi eksperimental. Jadi ada kuasi yang namanya kuasi
eksperimental. Baik, saya kira sudah bagus, semuanya sudah paham ya terkait dengan materi-materi pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lanjutkan tulisannya di bab 3 nanti terkait dengan apa yang model belajar metode penelitian itu kamu tulis. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan barokah semua. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.